Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa tabung gas melon yang untuk orang miskin. Maka saya ini merasa diri orang miskin, dan makanya ini saya kalau beli masih beli tabung gas melon. Paling nggak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kadang-kadang untuk memanaskan air di dalam kamar, yaitu bikin teh, kopi, dan seterusnya. Nah, ini tabung yang disebut melon. Kalau tabung ini melebihi 3 kilo diisinya, lama-lama besar, dan akhirnya apa? Meledak. Karena tidak tahan. Kalau kebakar juga panasnya tinggi dan kemudian meledak. Seperti yang terjadi kalau rumah-rumah kebakaran dengan tabung gas yang meledak. Saudara-saudari yang terkasih, ini berat saya turunkan dulu. Kalau tekanan dari tabung gas itu diisi melebihi kapasitasnya dan tabung gasnya tidak bisa tahan, maka meledaklah dia. Kalau dipanaskan sementara ada gas juga, kemudian lama-lama panas itu semakin tinggi, meledaklah dia juga. Seperti mercon besar. Kalau ada rumah kebakaran, dapurnya itu juga sering ada ledakan-ledakan yang berasal dari tabung gas. Saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya tabung gas jenis melon ini, tetapi juga manusia mempunyai kapasitas maksimal untuk menahan bebannya. Maka kalau kita banyak menahan beban, tidak pernah dikempeskan, tidak pernah dikatarsiskan atau diungkapkan, disharingkan kepada orang lain, lama-lama besar, seperti kata itu, dan akhirnya kita meledak. Entah itu stres, entah itu orang sering disebut bolong, entah itu orang juga sering disebut tidak pernah konsentrasi, bipolar, dan macam-macam. Dan yang jelas itu tidak normal. Saya mempunyai teman dulu, teman itu pintar sekali. Pokoknya oleh orang tuanya sudah diatur, jam sekian harus belajar, maka tidak boleh bermain. Nanti jam 5 sore harus mulai belajar, masuk rumah tidak boleh keluar. Kemudian makan malam di dalam, belajar terus sampai malam. Besok pagi tinggal berangkat ke sekolah. Pulang tidak ada main dengan teman-temannya. Kalau mau main di dalam rumah. Setelah itu belajar, istirahat siang, kemudian bangun belajar lagi, dan baru mandi dilanjutkan dengan belajar lagi. Maka dia selalu disetir orang tuanya dan tidak berani melawan. Dia pendiam. Memang secara prestasi akademik itu bagus. Juara dari SD, SMP, SMA, dan kemudian diterima di universitas yang bagus. Universitas Gadjah Mada tanpa tes. Kemudian dia masuk di universitas itu. Baru tahun kedua, saudara-saudari yang terkasih, orang itu mengalami keanehan. Dia sering senyum sendiri. Bahkan dia suatu saat ngamuk histeris sampai keluar rumah, melawan semua aturan-aturan yang sudah dibuat orang tua. Kemudian dia keluar teriak-teriak. Kalau diingatkan semakin histeris. Dan sejak saat itu dia tidak pernah menjadi orang normal lagi. Karena apa? Dia kemudian dirawat di dokter-dokter saraf, psikolog, psikiater, kemudian tergantung pada obat. Ketergantungan obat itu kemudian sampai ketika dia tumbuh dewasa. Dan apa yang terjadi? Kalau dia lupa minum obat, ngomongnya sudah ngelantur. Tapi kalau minum obat rutin, dia bisa enak dan seperti orang normal itu. Tetapi di bawahnya kepribadian yang rapuh. Karena apa? Dia berontak, meledak seperti tabung melon tadi. Kapasitasnya untuk menahan tekanan yang dia tidak bisa melawan, itu kemudian tidak ada katarsisnya atau tidak ada salurannya
sehingga dia akhirnya marah, meledak, histeris. Walaupun orang yang cerdas secara akademik. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian apa yang terjadi? Orang tuanya ketika sudah mulai tumbuh dewasa, dan anak ini juga tumbuh dewasa, semakin menua, akhirnya orang tuanya pun sakit. Dan apa yang terjadi ketika dirawat di rumah sakit? Dia sudah ingin untuk dipanggil Tuhan, tetapi tidak bisa. Hatinya tidak tenang. Kemudian dia mengundang anaknya tadi yang sudah tergantung obat. Dia minta anaknya itu untuk memaafkan. Karena dia melihat orang tua itu bahwa karena kesalahan didik, yaitu aturan-aturan yang ketat sejak kecil sampai remaja, maka korbannya adalah anak itu sendiri. Memang cerdas, memuaskan prestasinya, tetapi tidak imbang dan penuh dengan tekanan luka-luka batin. Dan akhirnya yang rugi adalah anak itu sendiri. Dia pun tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan akhirnya tergantung pada orang lain. Maka orang tuanya, ibunya, menjelang mau meninggal, dia selalu gelisah. Dia selalu minta supaya anaknya mengampuni. Bahkan tidak cukup dengan anaknya bilang, ya saya sudah mengampuni ibu. Tetapi dia ingin sungguh-sungguh mengampuni. Tidak hanya di mulut, tetapi dia ingin dengan sungguh-sungguh. Anaknya yang luka batin secara mendalam itu tentu saja tidak mudah memaafkan ibunya. Anak itu bahkan tidak mau menjagai ibunya ketika dirawat di rumah sakit. Nengok sebentar, pulang lagi, hanya formalitas saja. Karena lukanya dalam. Tetapi suatu saat anak itu mau menjaga ibunya. Dan di situ terjadi percakapan yang mendalam. Kemudian mereka saling membicarakan pengalaman masing-masing. Anak itu mengungkapkan kejengkelannya ketika diatur semua, tidak boleh bermain dengan teman-temannya, harus belajar terus. Sementara ibunya mengakui kesalahan dan minta maaf. Maka ibu dan anak ini mulai terjadi pembicaraan yang mendalam. Yang satu ngotot menuntut, yang satu mohon supaya diampuni. Apa yang terjadi? Kemudian mereka berpelukan saling menangis. Dua-duanya menangis. Dan akhirnya mereka bisa mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Bisa saling memaafkan, saling menerima, dan terjadi mukjizat yang menyembuhkan keduanya. Si ibu akhirnya dipanggil Tuhan dengan damai karena sudah merasa dipeluk dan diampuni anaknya. Anaknya, walaupun dia masih tetap ketemu dengan psikiater secara rutin, tetapi pelan-pelan sudah bisa menerima. Sudah ada perkembangan yang positif dan akhirnya pelan-pelan obat-obatan itu pun mulai dilepaskan. Dia mulai merasakan sudah mengampuni ibunya dan sudah plong bisa mengungkapkan kejengkelannya, apa yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Dan kemudian terjadi tangis yang tumpah, tangis yang penuh makna. Memaafkan, dimaafkan, tetapi juga dipahami, diberi lubang untuk mengungkapkan kejengkelan, dan kemudian akhirnya saling memaafkan antara ibu dan anak ini secara mendalam. Maka itulah kekuatan mengampuni, kekuatan diampuni, kekuatan si anak itu yang tadinya tergantung pada obat, pada psikiater, pelan-pelan mulai dilepaskan karena sudah bisa komunikasi, menyampaikan maksud dan keluhannya kepada ibunya sebelum meninggal. Ibunya pun merasa damai dan kekuatannya membuat dia berani kepasrahan kepada Tuhan ketika menghadapi ajalnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang ajaran Yesus tentang doa. Kalau kamu doa jangan bertele-tele, doakan saja Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Maka ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kamu mengampuni orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu pun juga tidak akan mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan pengampunan itu adalah besar. Orang yang merasa berdosa seperti Maria Magdalena misalnya, ketika diampuni oleh Yesus, dia pun menjadi rasul yang kuat, merasa diterima dan menjadi orang yang tegar sampai setia disalib, bahkan menjadi rasul juga dalam pewartaan gereja perdana. Maka ibu tadi juga merasakan besarnya kekuatan pengampunan. Dia merasa bersalah mendidik anaknya. Ketika mau meninggal, dia sudah berharap dipanggil Tuhan, tetapi dia masih terus tahan banting. Dia tidak, kasarannya tidak mati-mati. Kemudian ketika anaknya sudah mengampuni, dia pun bisa menghadap Tuhan dengan damai. Karena kekuatan pengampunan dari anaknya, kemudian juga kepasrahan kepada Tuhan, akhirnya ibu itu pun menghadap Tuhan di dalam damainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, bisa dibayangkan kekuatan pengampunan itu. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengampuni orang lain, Bapamu pun akan mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Maka dalam doa Bapa kami disebutkan, ampunilah kami ya Bapa, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kalau Anda mendoakan ampunilah Bapa, sebagaimana saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, kalau Anda tidak bisa mengampuni, maka pasti Anda akan terganggu dengan doa itu. Tidak akan bisa mendoakan dengan tulus. Maka mari kita bersama-sama memberikan pengampunan kepada siapa saja yang bersalah pada kita. Bahkan kita dengan rendah hati minta maaf kalau kita yang bersalah, yang menyebabkan orang lain luka hatinya. Dan disitulah kita akan membawa pengampunan Tuhan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain dan juga untuk dunia ini, sehingga menjadi lebih damai dan lebih pengampun. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.